الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma wa rizqan amin rabbal alamin. Oke, kita mulai dengan sama-sama melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari menjadi keberkahan untuk kita dunia dan akhirat ya. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan melihat pengantar mata kuliah matematika diskrit. Oke. Jadi ini sebagai pengantar. Jadi mata kuliah matematika diskrit ini nanti akan diampu tim teaching oleh beberapa dosen. Yang pertama ini saya. Kemudian ini ada alamat email, baik itu alamat email UIN, institusi resmi, ataupun alamat Gmail ya. Kemudian ya ini apabila ingin mengenal lebih dekat, melihat informasi keseharian yang bisa melihat di situ. Ini email institusi untuk keperluan komunikasi yang resmi, formal, menggunakan ini. Apabila untuk sesuatu yang sifatnya ringan, ini bisa melalui email Gmail. Kemudian yang kedua ini juga nanti akan diampu bersama dengan Pak Muhammad Galih Wonoseto MT, Pak Galih ya. Nah, emailnya ini juga ada email institusi. Nah, silakan dicatat apabila suatu waktu memerlukan komunikasi secara resmi melalui email. Kemudian ini ada email Gmail ya. Oke, mengenai matematika diskrit sebagai pengantar, ini kita mulai dari posisinya di kurikulum ACM. Nah, jadi ACM, Association for Computing Machinery, telah memberikan semacam guideline panduan untuk kurikulum di bidang computer science. Nah, terakhir itu adalah tahun 2013. Di dalam kurikulum 2013 tersebut dijelaskan mengenai struktur diskrit. Nah, jadi struktur diskrit ini masuk ke dalam inti dari bidang kajian yang termasuk inti untuk disampaikan di dalam prodi atau di dalam kurikulum ilmu komputer. Nah, jadi nanti ada fokusnya ke programming, struktur diskrit, dan algoritma. Ini di bagian-bagian di semester-semester awal atau mata kuliah di semester awal, karena memang itu menjadi fondasi untuk bidang-bidang kajian selanjutnya. Ini ada di halaman 34 di kurikulum ACM, panduan kurikulum. Nah, kemudian ini adalah jumlah waktunya, core hours-nya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing knowledge area. Nah, ini ada 3 kolom. Ini adalah yang ada di kurikulum 2013, kemudian kolom selanjutnya ini adalah kurikulum 2008, dan ini yang ada di kurikulum 2001. Discrete structure ini untuk di 2001 ini core hours-nya adalah 43, sama dengan di kurikulum 2008. Nah, sementara di panduan kurikulum 2013 ini ada tier 1 dan tier 2. Tier 1 ini wajib ada, minimal diambil. Kemudian tier 2 ini opsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi. Itu fleksibilitas yang ada di kurikulum 2013, karena masing-masing prodi bisa jadi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan struktur diskrit ini. Nanti akan disampaikan beberapa pendekatan bagaimana topik-topik ini disampaikan dalam bentuk mata kuliah atau menjadi mata kuliah tersendiri atau masuk ke bagian mata kuliah yang lebih advance. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkannya. Nah, mengenai kebutuhan matematika di ilmu komputer,
ini sudah menjadi pemahaman bahwa di antara praktisi ilmu komputer telah menyadari secara mendalam bahwa ada hubungan antara matematika dan di banyak bidang ilmu komputer. Nah, terutama di jenjang program sarjana, nah itu di bidang ilmu komputer, itu di banyak program studi yang terkenal di bidang ilmu komputer, itu hampir semua itu ada bidang matematikanya, baik sebagai mata kuliah tersendiri atau menjadi topik bab di bagian suatu mata kuliah. Tetapi tidak bisa lepas dari bidang-bidang matematika. Oke, nah ini kemudian semakin berkembangnya ilmu komputer, banyak ilmu bidang kajian yang dipelajari dan perlu didalami, maka kebutuhan matematika ini akhirnya dikompromikan agar lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang kajian yang ingin difokuskan di suatu program studi. Ini juga nanti menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga tahun 2020. Nah, jadi di tema-tema struktur diskrit itu dipilah, disesuaikan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan prodi. Ada yang menjadi mata kuliah tersendiri, kemudian dibahas di mata kuliah tersebut, atau topiknya itu masuk ke mata kuliah yang lebih advance di semester selanjutnya. Itu nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, kemudian di kurikulum 2013 di panduan ACM itu memang dibedakan antara dasar matematika yang akan digunakan di banyak bidang di prodi ilmu komputer dengan beberapa topik di matematika yang dia penting digunakan di bidang kajian tertentu saja. Nah, untuk yang sifatnya nanti mempengaruhi banyak bidang di ilmu komputer, itu dibahas di mata kuliah tersendiri, mata kuliah wajib. Kalau di prodi informatika itu bidang matematika dan statistika itu ada mata kuliah teknik pembuktian dan teori graf, kemudian ada mata kuliah matematika diskrit dan ada mata kuliah statistika dan probabilitas ya. Nah, jadi di mata kuliah itu nanti akan disampaikan topik-topik yang dipertimbangkan itu akan digunakan di banyak area, di banyak bidang di ilmu komputer. Nah, sementara beberapa topik yang itu digunakan atau penting di bagian tertentu saja, maka itu akan dimasukkan ke mata kuliah di tingkat atas tersebut. Nah, itu nanti kita akan lihat pemetaannya. Nah, mengenai ini contohnya adalah aljabar linier. Aljabar linier itu penting dan perannya itu signifikan di beberapa area di bidang ilmu komputer, di bidang grafik, di bidang analisis algoritma graf, kemudian di bidang data science misalkan, atau di bidang-bidang tertentu, penggunaan matriks, nah, NLP, text mining, itu aljabar linier bisa jadi penting di bidang itu gitu. Tetapi karena dipertimbangkan tidak semua bidang, tidak semua klaster, tidak semua area mengharuskan penguasaan beberapa topik di aljabar linier, nah maka di kurikulum 2020 ini kita tidak melihat lagi ada mata kuliah aljabar linier, tetapi bukan berarti topiknya tidak dibahas. Itu topiknya akan dibahas, bisa jadi masuk ke mata kuliah bidang matematika yang lain. Nah, sebagian topik yang lainnya itu masuk ke pembahasan mata kuliah yang lebih atas, yang benar-benar membutuhkan topik tersebut. Gitu. Nah, kemudian discrete structure, ini kalau kita breakdown lagi, topik-topiknya, bidang kajiannya ini ada di mengenai sets, relation, and function, kemudian kebutuhan jam untuk menyampaikan materi tersebut, apakah itu wajib, apakah itu pilihan, nah apakah itu ada di core tier 1, artinya minimalnya sejumlah jam tersebut, kemudian core tier 2 itu adalah tambahan opsi untuk inti. Nah, seperti itu. Nah, bidang-bidang ini, kajian-kajian ini nanti akan didistribusikan ke mata kuliah di Prodi Teknik Informatika tahun 2020. Nanti kita lihat pemetaannya.
Nah, sedangkan kalau kita lihat ini di buku pengembangan kurikulum KKNI, Outcome Based Education, Aptikom, yang versi 2 tahun 2019, ini di daftar mengenai ranah keilmuan atau bidang kajian di ilmu komputer. Salah satunya, nomor 1, kita lihat itu ada struktur diskrit. Nah, matematika diskrit ini ada di dalam bagian struktur diskrit ini. Nah, kemudian ini masih di Aptikom ya, bidang kajian matematika dan statistika, itu mata kuliah yang terkait apa saja. Ada kalkulus, matematika diskrit, analisis numerik, aljabar linier, statistika probabilitas, dan information theory. Nah, di kurikulum Prodi Teknik Informatika tahun 2020, ini ada mata kuliah matematika diskrit, statistika dan probabilitas. Nah, kemudian kalkulus, aljabar linier, information theory, itu topik-topiknya dipilah yang relevan, kemudian masuk ke teknik pembuktian dan teori graf. Nah, kalau kita lihat di kurikulum Prodi Teknik Informatika, ini di halaman 41-42, di situ dipetakan antara pokok bahasan di dalam bahan kajian struktur diskrit dengan mata kuliah apa yang membahas bahan bahasan tersebut. Misalkan nomor 1, Sets, Relation, and Function. Ini pokok bahasan 1, ini masuk dibahas di matematika diskrit. Nah, kemudian Basic Logic. Nah, ini juga pokok bahasan kedua, ini dibahas di matematika diskrit. Jadi matematika diskrit ini membahas pokok bahasan 1 dan 2 untuk bahan kajian di struktur diskrit. Nah, sementara untuk proof techniques itu masuknya ke teori teknik pembuktian dan teori graf. Jadi proof techniques ini sebagai pokok bahasan nomor 3, ini dibahas di teknik pembuktian dan teori graf. Kemudian basic counting, nah ini juga dibahas di teknik pembuktian dan teori graf. Kemudian graphs entries, ini masuk ke teknik pembuktian dan teori graf. Sementara discrete probability, ini dibahas di statistika dan probabilitas. SKS-nya kemudian menyesuaikan dari keperluan waktu core hours untuk menyampaikan pokok bahasan ini. Nah, di kurikulum ACM kalau kita breakdown lagi, kita detailkan mengenai materi sets, relation, and functions. Ini topik-topiknya yang akan dibahas nanti mengenai sets, himpunan, kemudian relasi, function. Kemudian di bawahnya ini adalah learning outcomes-nya. Jadi capaian pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian untuk basic logic, nah topik-topiknya ini mengenai ada proportional logic, kemudian logical connective, dan seterusnya. Nah, ini yang dalam kurikulum 2013, topik-topik yang dipandang relevan dan nanti banyak digunakan di beberapa area, di banyak bidang di ilmu komputer, sehingga dia masuk ke inti. Nah, kemudian keterkaitan antara CPMK dan CP Prodi. Mata kuliah ini menuju ke capaian pembelajaran program studi CP Prodi yang mana? Yang pertama, CP Prodi nomor 15, memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar. Nah, jadi topik-topiknya ini menjadi bagian dari matematika dasar. Kemudian CP Prodi nomor 27, memiliki kemampuan pengelolaan manajerial tim dan kerjasama, teamwork, kemudian manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Manajerial tim dan kerjasama, jadi kalau nanti misalkan ada tugas kelompok, atau di mata kuliah lain ada tugas kelompok, salah satunya itu untuk melatih ini, kemampuan manajerial tim dan kerjasama. Sebagai ketua kelompok, bagaimana dia memanage anggota kelompoknya, kemudian sebagai anggota kelompok, bagaimana dia bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain, dan bagaimana dia mematuhi perintah pimpinan, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan tugas dari ketua kelompok, misalkan, bagaimana dia memanage diri, dia mengatur dia tugasnya apa,
deadline-nya kapan harus diselesaikan. Nah, ini masuk ke dalam manajemen diri. Kemudian mampu berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini berkomunikasi secara lisan, berkomunikasi dalam kelompok, berkomunikasi dengan misalkan dosen untuk menanyakan kejelasan, menanyakan informasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk tertulis, ini ketika membuat laporan tertulis misalkan. Atau sekarang di zaman digital, bagaimana berkomunikasi melalui media-media komunikasi, informasi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian melakukan presentasi. Nah, ini dilatih untuk bagaimana bisa melakukan presentasi. Jadi memberikan penjelasan secara lisan di tempat umum di dengan banyak audiens. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran untuk ranah keilmuan matematika dan statistika yang ada di buku kurikulum Aptikom. Ini adalah capaian-capaian pembelajaran yang dibebankan ke ranah topik matematika dan statistika. Nah, tentunya karena ada beberapa mata kuliah, maka capaian-capaian pembelajaran ini nanti akan didistribusikan ke mata kuliah tersebut. Nah, sedangkan untuk matematika diskrit, maka capaian pembelajaran mata kuliahnya ini dapat kita rumuskan seperti ini. Yang pertama, melakukan kalkulasi himpunan dan relasi. Ini nanti pada topik himpunan dan relasi. Kemudian mampu mengaplikasikan konsep function dan logik. Nah, dalam suatu permasalahan berbasis komputer. Ini tadi hubungannya dengan CP Prodi nomor 15 tadi ya. Nah, kemudian memiliki kemampuan manajemen diri, mampu berkomunikasi secara baik lisan maupun tertulis, dan mampu melakukan presentasi. Ini hubungannya dengan CP Prodi nomor 27. Nah, sehingga nanti ketika ada tugas-tugas yang itu tidak masuk ke soal secara tekstual, tetapi dapat mengukur kapan tugas itu dikumpulkan, dikerjakan, bagaimana berkomunikasi dengan anggota kelompoknya atau dengan dosen, dan bagaimana melakukan presentasi, ini nanti itu masuknya ke CPMK nomor 3 ini. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah matematika diskrit. Jadi ini mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun matematika dan statistika yang tadi sudah disampaikan, membahas mengenai konsep himpunan, sets, relasi, relations, logika, logic, dan fungsi, function. Dan nanti mampu menerapkan dalam aplikasi komputasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini adalah konsep-konsepnya, kemudian bagaimana menerapkannya dalam aplikasi komputasi, di mana aplikasi komputasi ini diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sehingga pokok bahasannya yang akan dibahas di mata kuliah ini ada himpunan, sets, relations, relasi, kemudian function, fungsi, dan basic logic. Pustaka yang digunakan di mata kuliah ini, tetapi tidak terbatas ini, nanti bisa menggunakan pustaka-pustaka lain yang relevan ya, sesuai dengan pokok bahasan tadi. Yang pertama, ini Discrete Mathematics and its Application, 4th edition, dari Rosen ya. Kemudian pendukungnya ini adalah Discrete Math for Computer Science Students. Ini agar bagaimana mata kuliah ini memang relevan dan memiliki kedekatan sesuai kontekstual dengan posisinya sebagai mata kuliah di Prodi Teknik Informatika. Kita akan lihat lebih dalam bagian-bagian bab-bab apa saja yang ada di pustaka ini, kemudian nanti akan dibahas di mata kuliah ini bab mana saja, dan yang dibahas di mata kuliah yang lain itu bab apa saja. Dalam pendahuluannya, ini Rosen menyampaikan bahwa tujuan di pustaka tersebut adalah untuk memberikan bahan yang komprehensif sebagai dasar di bidang matematika untuk pelajar di bidang ilmu komputer. Jadi agar dalam mata kuliah selanjutnya, pembelajaran selanjutnya,
untuk students atau mahasiswa di bidang ilmu komputer itu memiliki dasar matematika yang cukup. Nah, buku tersebut diset untuk 1 atau 2 kursus matematika diskrit ya. Nah, sehingga nanti kita pilah bab-babnya itu memang nanti akan terdistribusi ke dalam beberapa mata kuliah. Nah, mahasiswa ini nanti perlu mempelajari beberapa sekumpulan topik di bidang matematika, dan nanti perlu mengasah bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep tersebut di dalam bidang informatika. Selain mempelajari mengenai teorinya, konsepnya, juga mempelajari bagaimana cara berpikirnya secara logis dan matematis. Nah, pola berpikir itu juga yang nanti diharapkan dapat terbentuk dari mata kuliah ini. Nah, di dalam bukunya ini Rosen sudah mendata mana pokok bahasan, topik-topik yang itu inti perlu disampaikan, dan mana yang sifatnya itu opsional di computer science, dan mana yang sifatnya itu bahkan opsional di bidang matematika. Nah, yang harus disampaikan ini chapter mulai dari 1, 2, 4, kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini nanti inti yang perlu disampaikan. Kemudian untuk opsional CS, ini mulai dari bab 3, ini ada 3.1 sampai 3.3, ini opsional. Di bab 4, nah yang poin 4.5, 4.6, ini opsional, dan seterusnya. Oke. Kemudian bab chapter 11 sampai 13, ini juga untuk bidang ilmu komputer, ini opsional. Distribusi topiknya, ini ada chapter pertama mengenai logic and proof, logika dan pembuktian. Ini masuk ke dalam core yang perlu disampaikan, dan di mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Informatika kurikulum 2020, ini disampaikan di mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini perlu kita garis bawahi karena nanti ini yang akan kita pelajari, logika pembuktian. Ini dari 1.1 sampai 1.6, karena ini logik nanti ya, masuk kategori logiknya. Sementara yang proofnya, proof ini sub chapter 1.7 sampai 1.8, ini nanti dibahas di mata kuliah teknik pembuktian dan teori graf. Nah, sehingga di satu chapter ini juga nanti ini terdistribusi ke 2 mata kuliah. Kemudian chapter kedua, ini basic structure, membahas mengenai set, function. Ini nanti akan dibahas di mata kuliah matematika diskrit. Ini juga kita garis bawahi karena nanti akan kita bahas. Nah, kemudian untuk sequences and summations dan matrix, ini sebelumnya masuk ke aljabar linear. Nah, di kurikulum 2020 ini nanti itu masuk ke mata kuliah di semester selanjutnya yang memerlukan topik-topik ini. Kemudian chapter ketiga, ini algorithms. Ini nanti masuk di mata kuliah algoritma pemrograman ya. Nah, kemudian chapter keempat, number theory and cryptography, ini nanti dibahas di mata kuliah keamanan komputer di semester atas nanti. Kemudian chapter induction and recursion, ini di mata kuliah simulasi komputer. Counting, nah ini counting nanti masuk di teknik pembuktian dan teori graf. Ini ada di semester 1, nah silakan di garis bawahi juga, nanti itu yang akan dipelajari. Discrete probability, ini akan dibahas di mata kuliah statistika dan probabilitas. Advanced counting techniques, ini kelanjutan dari counting, maka nanti akan disampaikan di teknik pembuktian dan teori graf. Nah, relations, ini masuk ke matematika diskrit gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin fokuskan, kita ingin pilih yang ke matematika diskrit, ini adalah relations untuk chapter ini. Jadi chapter 1 di bagian logiknya ini dibahas di mata kuliah matematika diskrit, basic structure. Nah, kemudian relations. Nah, kemudian graphs, chapter mengenai graphs ini nanti dibahas di teknik pembuktian dan teori graf. Nah, ini ada teori graf, maka chapter graphs ini nanti bisa dibahas di mata kuliah teknik pembuktian dan teori graf. Trees ini sebagai bentuk spesifik
bagian dari graphs, maka itu juga dibahas di teknik pembuktian dan teori graph. Aljabar Boolean ini nanti sepertinya masuk ke logika fuzzy ya, nanti tergantung ini dari penyusunan RPS dan pengampunya. Modeling computation ini masuk ke teori bahasa dan otomata. Sehingga kalau kita kita daftar yang akan dibahas di mata kuliah matematika diskrit yang bersumber dari pustaka Rosen tadi, ini ada di chapter 2, chapter 9, kemudian chapter 1 untuk yang logiknya. Ini yang dari 1.1 sampai 1.6. Kemudian di pustaka Discrete Math for Computer Science Students, chapter-chapter, ini ada yang pertama, counting. Ini masuknya ke teknik pembuktian dan teori graph. Cryptography and number theory, ini ke keamanan komputer. Kemudian reflection on logic, nah ini karena ada logiknya. Maka nanti itu ini menjadi dasar, menjadi sumber untuk mata kuliah matematika diskrit. Chapter induction, recursion, and recurrence, ini ke simulasi komputer. Probability, ini ke statistika dan probabilitas. Graphs, ini masuk ke teknik pembuktian dan teori graph. Itu untuk pengantar. Bagaimana mata kuliah ini akan membahas apa saja topiknya, posisinya di kurikulum Prodi Teknik Informatika tahun 2020, kemudian hubungannya dengan referensi kurikulum yang ada di Aptikom dan yang ada di ACM. Itu mengenai pengantar, ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dikomunikasikan, silakan memberikan respon di Google Classroom ataupun di learning institusi ya. Baik, itu yang dapat disampaikan untuk pengantar kali ini. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti ke pendahuluan mengenai himpunan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.